Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah ilmu, kajian ilmu, yang mudah-mudahan kajian ini terus meningkatkan kualitas iman, kualitas amal, dan juga kualitas ilmu serta kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran di bagian daripada kisah Yusuf alaihissalam, waqa'il kisah wa tafsir ayatiha, kisah Nabi Yusuf dan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kisah ini serta tafsir daripada ayat-ayatnya. Kisah Nabi Yusuf ini diceritakan oleh Allah termasuk kisah yang paling lengkap dalam Al-Quran, sampai dijadikan sebuah surat, ya, surat yang ke-12, yaitu surat Yusuf, yang kisahnya paling lengkap di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf ini. Bahkan dikatakan oleh Allah di dalam surat yang ke-12 di ayat yang ketiganya bahwa kisah ini adalah ahsanal qasas, yaitu sebaik-baik kisah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan menceritakan kepada engkau Muhammad ahsanal qasasi, ya, sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, ya, walaupun keadaanmu sebelum itu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang tujuan bercerita, tujuan berkisah, ya, di dalam Al-Qur'an adalah wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi tujuan berkisah itu dalam rangka untuk menyadarkan orang yang lalai, mengingatkan orang yang lupa, dan menginformasikan kepada orang yang tidak tahu. Ini tujuan kisah, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, ya, walaupun keadaanmu sebelum itu termasuk orang yang lalai. Jadi orang itu supaya dia tidak lupa, tidak lalai, dan dapat informasi, maka perlu kita ceritakan tentang sesuatu. Jadi kisah itu dalam ayat ini begitu, menyadarkan orang yang lalai, mengingatkan orang yang lupa, dan menginformasikan sesuatu kepada orang yang tidak tahu. Jadi kita tidak tahu tentang sesuatu, ya, terkait dengan apa yang terjadi sebelum kita pada beberapa abad yang lalu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada Nabi Adam, kemudian Quran menginformasikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kaum Nabi Soleh, apa yang dilakukannya, kenapa bisa dibinasakan, Quran menginformasikannya. Nah, begitupun terkait dengan Nabi Yusuf ini. Cuma kalau kisah Nabi Yusuf senangnya kita cerita gantengnya doang gitu loh, ya, sehingga pingin banget kayak Nabi Yusuf. Akhirnya surat yang ke-12 diamalinya ayat yang ke-4-nya doang. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati, gitu. Itu diwiridin sampai ribuan kali, pingin berubah jadi ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya kalau ganteng kan turunan, Pak, nggak bakalan rubah-rubah gitu ya. Nggak bakalan rubah-rubah, ya. Makanya konon kan apa namanya, Pak? Ada seorang perempuan, ada seorang perempuan yang dikasih pilihan, ibu, kira-kira kalau misalkan dikasih pilihan calon suami, ada yang satu calon suaminya itu ganteng, tapi dia tidak soleh,
tapi dia bandel, tapi dia bader. Tapi yang satu soleh, tapi dia jelek, pendek, hitam, gede adat gitu, pelit, koret, hidup katanya gitu loh ya. Kira-kira milih calon suami yang mana? Yang satu ganteng tapi akhlaknya buruk, yang satu akhlaknya baik, soleh, rajin ibadah, tapi jelek, goreng patut. Si perempuan itu milih, saya milih yang ganteng walaupun akhlaknya buruk, daripada yang soleh, yang baik tapi nggak ganteng. Pas ditanya alasannya kenapa kok ibu milih yang seperti itu, bukankah yang terpenting adalah soleh? Pak Ustadz, kalau dia jelek, kalau dia hitam tapi akhlaknya baik, itu walaupun saya berdoa siang dan malam, bibir saya sampai kedoer-doer, nggak bakalan berubah ganteng. Tapi kalau yang ganteng walaupun akhlaknya buruk, jelek, saya akan doakan terus. Siapa tahu nanti, karena kalau yang namanya jeleknya akhlaknya, yang buruk akhlaknya bisa berubah, tapi kalau gantengnya kan tetap gitu loh ya. Tapi kalau yang ini, yang jelek didoain nggak bakalan berubah jadi ganteng, kadang gitu. Pinter juga ini kayaknya ya. Jadi gitu, kalau yang buruk yang apa, kalau dia sudah ganteng dari sononya, ya dia tidak akan pernah, ya tidak akan berubah gitu loh ya. Jadi gitu. Nah, cuma kita kadang-kadang cerita tentang Nabi Yusuf ini, kita bicara tentang kegantengan apa? Kan kalau cantik itu kan ada dua, ada e-beauty, ada inner beauty gitu ya. Ada kecantikan dari dalam, ada kecantikan dari luar. Sama ketampanan itu juga begitu. Ada ketampanan dari luar, ada ketampanan dari dalam. Nah, kita saat ini mau bicara tentang tampan, mau di facial misalkan seminggu 5 kali, tetap aja sakitu-kitu keneh Pak. Ya Ustadz Sukron misalkan biar kelihatan kinclong ganteng, facial terus, tetap aja kia keneh, nggak bakalan berubah. Tapi yang paling dahsyat adalah yang seharusnya itu juga kita jadikan sebagai contoh dari kisah Yusuf, nanti kita akan ya, yang berasal dari dalam. Jadi ketampanan yang berasal dari apa? Dari dalam. Makanya disebutnya nanti ada yang disebut dengan apa? Sabrun jamil. Ya, kesabaran yang indah, kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana Nabi Yusuf itu punya nilai kesabaran yang sangat dahsyat. Hatinya bersih, bening. Walaupun pernah dicelakakan oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya. Dicemplungin ke dalam sumur, dimusuhi dan mau dibunuh, tapi sedikit pun di dalam hati Nabi Yusuf tidak ada dendam. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada hasad kepada saudara-saudaranya ini. Nah, ini nanti yang harusnya kita contoh. Walaupun memang ya ketampanan Nabi Yusuf juga adalah bagian daripada kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Nah, ini tentang kisah Nabi Yusuf, menarik ya untuk kita kaji, kita bahas ya, tentang bagaimana Allah berikan kelebihan kepada beliau. Rasulullah SAW itu pernah menginformasikan kepada kita semua terkait dengan seperti apa Nabi Yusuf itu. Karena ketika Isra Mi'raj Rasulullah kan bertemu dengan para nabi. Salah satunya Rasulullah SAW dipertemukan oleh Allah dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ketika itu Rasulullah menjelaskan kepada umatnya, wa idha huwa qad u'tiya bisirtril husni, bahwa Nabi Yusuf itu, kata Rasulullah, diberikan ketampanan setengah dari penduduk dunia. Jadi kalau misalkan di penduduk bumi ini Pak, ada manusia, seluruh penduduk bumi itu yang tampan-tampan, yang ganteng-ganteng, itulah setengah daripada ketampanannya siapa? Nabi Yusuf. Jadi setengah ketampanan yang Allah turunkan kepada penduduk bumi ini, setengahnya adalah dimiliki oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf. Baru setengahnya lagi yang tampan itu dibagi kepada seluruh penduduk dunia. Jadi setengah ketampanan itu dibagi-bagi.
Jadi kalau misalkan bapak, misalkan ibu melihat tampannya, siapa kira-kira yang paling tampan sekarang di dunia kira-kira? Hah? Ya, saya nggak hafal artis-artis sih gitu ya. Ya, artis itu yang tampan itu siapa dulu? Anjasmara gitu misalkan. Ya, ada Anjasmara, Anda Ari Wibowo gitu misalkan. Ada Andre Taulani gitu. Ya, atau misalkan artis-artis luar negeri lah ya, yang keren-keren, yang tampan-tampan, yang ganteng-ganteng gitu Pak. Itu adalah kegantengan yang kata Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah merupakan setengah kegantengan yang dibagi kepada seluruh penduduk dunia. Tapi kalau Nabi Yusuf setengahnya gitu, dimiliki sendiri gitu. Jadi kalau ketampanan itu satu diturunkan oleh Allah ke bumi ini, ya, setengahnya adalah milik siapa? Nabi Yusuf, dan setengahnya dibagi. Kalau misalkan penduduk bumi ini ada sekitar 7 miliar, maka yang setengah itu dibagi 7 miliar. Jadi seetik Pak. Jadi nggak ada apa-apanya yang setengah itu. Ya, jadi kalau kita ngelihat tadi, ya, ngelihat Anjasmara, ngelihat Primus, ngelihat yang lain, itu ketampanan setengah yang diturunkan Allah kepada penduduk bumi yang dibagi seluruhnya 7 miliar. Jadi makanya kita bisa bayangkan setampan apa Nabi Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu yang diinformasikan Rasul ketika dia ketemu Nabi Yusuf ketika pada saat Isra dan Mi'raj. Jadi yang kedua, kita nggak bisa menggambarkan ketampanan Nabi Yusuf itu, ya, maka Quran hanya menggambarkan tentang bagaimana, ya, perempuan-perempuan, istri-istri pejabat, istri-istri orang-orang terhormat itu, ya, ketika dikumpulkan, ya, oleh Siti Zulaikha, ya, untuk melihat tentang siapakah laki-laki yang mampu menggoda Zulaikha, laki-laki yang menyebabkan hati Zulaikha jatuh hati, itu jenisnya seperti apa, modelnya seperti apa, sampai-sampai, ya, karena dengan sebab itulah Siti Zulaikha kan menjadi cibiran, bahasa kitanya menjadi nyinyiran di kalangan istri para pejabat. Kok rendah sih istri pejabat tinggi negara, kok tertarik gitu sama laki-laki yang menjadi pelayannya, yang menjadi budaknya. Itu cibiran itu nggak selesai semuanya. Yang menyebabkan Siti Zulaikha itu apa? Siti Zulaikha itu akhirnya terpojok gitu, ngerasa gimana gitu. Maka dia penasaran, Siti Zulaikha akhirnya undang seluruh istri pejabat yang selalu mencibirnya itu. Kemudian disiapkan di sebuah tempat, dikasih apel, dikasih pisau. Kemudian akhirnya setelah disiapkan, maka Zulaikha meminta kepada Yusuf untuk keluar untuk memberikan jamuan kepada dirinya. Pas sudah keluar, semuanya terpesona, terpana. Yang tadinya dia sedang ngupas apel itu, malah yang terkelupas adalah apanya? Adalah kulitnya, tangannya yang tidak terasa pada saat melihat Yusuf, dan terasa setelah nyampe ke rumah pulang tangannya pada berdarah-darah. Jadi gambaran ketampanannya itu bisa membius kaum perempuan yang sakit pun tidak terasa karena melihat ketampanan. Jadi dibayangkannya dalam ayat cuma begitu. Jadi ada dua dalil yang menjelaskan tentang ketampanan Nabi Yusuf. Jadi kita nggak bisa bayangkan. Makanya kalau ada orang gantengnya kayak Nabi Yusuf seperti sekarang ini, kayaknya dokter anestesi nggak perlu diperlukan kayaknya. Jadi kalau perempuan mau melahirin, mau sesar, panggil Yusuf, ngeliatin, nggak perlu pak di anestesi kayaknya gitu ya. Nggak perlu dibius gitu loh ya, nggak perlu ngeliatinnya, ngeliatin nggak kerasa gitu loh ya. Itu bayangkan sampai seperti itu yang digambarkan Quran tentang bagaimana tampannya orang ini gitu, tampannya Nabi ini. Dan itulah nanti kita nggak bisa tampan seperti Nabi Yusuf kecuali nanti kita kalau sudah masuk surga. Jadi kalau udah begini-begini, walaupun tampang kita pas-pasan ya, insya Allah kalau masuk surga jadi tampan-tampan, insya Allah ganteng-ganteng. Tapi sekali lagi nanti yang akan kita bahas ya bukan saja terkait dengan tampannya secara fisikly, tetapi bagaimana nanti kita mencontoh tampannya hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena orang itu pak, ya kalau tampannya itu dari dalam, cantik dari dalam, gantengnya dari dalam, itulah nanti yang akan memancarkan cahaya yang sangat luar biasa.
Ya itu yang harus kita juga contoh. Jadi kita nggak bakalan bisa mencontoh tampan fisiknya Nabi Yusuf, ya arek dikukumahakeun ge marubah kos kieu tetep gitu. Ya, Ustadz Syukron pengen kayak Nabi Yusuf, mau bisa berubah, gini-gini aja pokoknya mah gitu. Ya, tetapi paling tidak kita akan contoh tentang tampan hati, ya, tampannya dari dalam Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf ini adalah merupakan keturunan manusia mulia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa ja'a fi hadisin Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Al-Karim ibnul Karim. Jadi sampai begitu Rasul menyebutkannya. Al-Karim ibnu Karim, ibnu Karim, ibnu Karim, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Sampai disebutkannya begitu. Dia adalah merupakan orang mulia, dari anak yang mulia, dari cucu yang mulia, dari cicit yang mulia, namanya Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi ini menunjukkan bahwa turunan Nabi itu semuanya turunan yang mulia, Pak. Termasuk Rasulullah SAW adalah merupakan turunan yang mulia. Ya, jadi jangan sampai kita punya persepsi ya bahwa Rasulullah itu adalah turunan orang kafir, ayah ibunya tidak beriman ya ketika Rasulullah dilahirkan. Jangan sampai begitu. Ini adalah merupakan hadis yang sahih, dan semua riwayat para ulama jumhurnya mengatakan semua nabi berasal dari keturunan yang mulia. Jadi jangan sampai kita akhirnya berani berbicara bahwa ayah Rasulullah, ibu Rasulullah berada di dalam apa? Naudzubillahi min dzalik, di dalam neraka. Tidak. Ya, semua nabi adalah keturunan yang mulia. Bahkan semua nabi diutus oleh Allah memiliki tampan, rupa, wajah yang tampan-tampan, wajah yang menarik. Bahkan ketika ada pertanyaan ya dari para sahabat kepada Rasulullah SAW tentang apakah lebih tampan Nabi Yusuf atau lebih tampannya Rasulullah SAW, ya ada riwayat yang mengatakan Rasulullah jauh lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Rasulullah lebih tampan daripada Nabi Yusuf, walaupun Nabi Yusuf juga amat sangat tampan yang sangat luar biasa. Nah, jadi keturunan yang mulia dari bapaknya ya, dari ibunya, semuanya turunan Nabi Yusuf adalah turunan mulia, sampai Nabi mengatakan Al-Karim ibnu Karim, ibnu Karim, ibnu Karim, sampai berapa kali? Anak yang mulia, cucu yang mulia, cicit yang mulia, terhormat Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, karena memang turunannya semuanya mulia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercerita tentang kisah Yusuf ini ya, itu diawali dari mimpinya ya. Ini diawali dari surat yang keempatnya. Diawali dari mimpi. Ya, dalam Quran itu ceritanya berawal dari mimpi. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Idh qala Yusuf, ingatlah ketika Yusuf berkata dia kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, aku ini bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku lihat mereka semuanya tertunduk sujud di hadapanku, kepadaku. Ini diceritakan oleh Yusuf kepada siapa? Kepada ayahnya. Jadi di sini begini, kenapa Nabi Yusuf itu menceritakan hal ini kepada ayahnya? Wa inna manaja Yusuf abahu bihadhihi ru'ya li'tiqadi bikamali ilmi, ya, bihaitsu law kanat ru'yahu tasuhu amkanahu sarfaha anhu. Jadi begini, kenapa Nabi Yusuf menceritakan mimpinya ini kepada ayahnya? Karena Nabi Yusuf tahu dan paham tentang keilmuan, tentang kemampuan seorang ayah. Jadi
Nabi Yusuf ceritakan ini karena dia tahu tentang keilmuan ayahnya. Dia yakin ayahnya memiliki kapasitas, memiliki keilmuan, memiliki hikmah, dan bisa mentakwil terhadap mimpinya itu, maka dia ceritakan. Nah, disinilah Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa ar-ru'ya salasun, mimpi itu ada 3, Pak. Haditsun nafsi, yang pertama adalah mimpi berdasarkan dari hati ataupun produk hati, bisikan hati. Wa tahwifus syaitan, yang kedua adalah merupakan bisikan setan atau hal-hal yang yang bersumber dari setan, ya. Yang ketiga adalah wa busra minallah, kabar gembira dari Allah. Jadi mimpi itu ada 3 kata Rasulullah. 1, mimpi yang berdasarkan bisikan hati, produk kejiwaan kita, ya, produk daripada kejiwaan kita, bisikan hati. Karena kadang-kadang ketika siangnya hati sering melihat sesuatu, ngelihat mobil bagus, ngelihat perempuan cantik gitu, sampai malamnya ke bawah mimpi, ngelihat mobil bagus, sampai akhirnya dia seolah-olah ngelihat mobil, naik mobil dia sampai dikebut mobil bagus itu, tiba-tiba dia akhirnya jatuh, gebruk, ternyata jatuh dari ranjang gitu, ya. Pas bangun, wah, mana mobilnya gitu ya. Ini adalah merupakan produk jiwa, bisikan hati, karena kita terbayang setiap hari, dibayangin pas siangnya, malam-malamnya sampai terbawa mimpi. Itu adalah haditsun nafsi, bisikan hati, produk kejiwaan. Ada juga yang kedua adalah mimpi itu tahwifus syaitan. Dia adalah merupakan mimpi yang bersumber dari setan, godaan setan, bayang-bayang setan, mimpi yang buruk-buruk, ya, mimpi yang tidak menyenangkan, mimpi yang menakutkan. Ini biasanya tidurnya karena jarang doa kayaknya, ya, langsung pulang dari mana-mana langsung gitu, mimpi kadang-kadang gitu. Dan yang ketiga ada busra minallah, mimpi sebagai kabar gembira dari Allah. Ini mimpi yang baik-baik, ya, mimpi ke Mekah, ya, pas ke Mekah ketemu dengan Raja Salman, disuruh masuk ke dalam Ka'bah gitu, disuruh masuk misalkan ke makam Rasulullah, ya, mimpi sampai melihat sorga, masuk ke dalam sorga yang tertinggi. Ini busra minallah, mimpi dari Allah. Nah, mimpi ini juga ada adab, makanya kenapa Nabi Yusuf cerita pertamanya adalah ke ayahnya, dan Nabi Yusuf tahu kalau mimpi ini adalah mimpi bagus, bukan mimpi buruk. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari yang lain dikatakan begini, ar-ru'ya hasanah minallah, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddis bihi illa ma yuhibbu, wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwaz billah bin syarriha wal yaltafil thalatha marrah wa la yuhaddis biha ahadan fa innaha la tadurruhu. Jadi mimpi yang baik itu dari Allah. Apabila salah seorang dari kalian itu bermimpi dengan mimpi, ya, yang dia sukai terhadap mimpi itu, maka silahkan dia ceritakan, tapi ceritakan ke orang yang betul-betul paham. Tetapi kalau misalkan dia mimpi sesuatu yang tidak dia sukai dan itu kira-kira mimpi yang buruk, falyata'awwaz billah min syarriha, maka berlindung kepada Allah dan jangan diceritakan kepada siapapun, ya, mimpi itu. Karena apa? Karena bisa jadi nanti khawatir terjadi kemadharatan terhadap dirinya. Jadi ini ada adabnya, Pak. Jadi ada mimpi yang berasal dari Allah, mimpi yang baik-baik. Kalau kita mimpi itu ceritakan, dan ceritakan jangan ke sembarang orang. Ceritakan kepada orang yang kira-kira kita yakini orang itu mampu, orang itu baik, orang itu soleh, sehingga dia mendoakan dan tidak hasud. Bayangkan, makanya ketika Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang, matahari, bulan tunduk kepadanya, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya yang dia yakini ayahnya mampu mentakwil itu, dan ayahnya yakin dia punya ilmu tentang itu. Dan ayahnya juga bercerita kepada Nabi Yusuf mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida
Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jangan kau ceritakan kepada saudaramu, karena khawatir mimpimu yang baik ini menyebabkan dia hasud, dia dengki kepadamu, sehingga dia berniat untuk mencelakakan dan membinasakan. Dan ternyata kan betul. Disinilah Pak, kalau punya rencana baik Pak, kalau punya rencana baik, niat yang baik, jangan ceritakan dulu ke banyak orang, kecuali kepada orang tertentu. Khawatir nanti ada orang yang tidak suka dengan niat kita, dengan rencana kita, ya, dia akhirnya melakukan keburukan sebelum kita merealisasikan tentang niat baik kita ini. Karena tidak semua orang suka. Bahkan Nabi mengatakan, dari setiap kenikmatan pasti ada orang yang hasud terhadap kenikmatan itu. Dari setiap kebaikan pasti ada orang yang hasud dan dengki terhadap kebaikan itu. Nah, oleh karena itu makanya bagaimana kita adab terhadap mimpi itu. Nah, mimpi ini sebagai karunia dari Allah, dan bahkan mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Ya, ada syariat juga yang berasal dari mimpi. Ya, salah satunya adalah syariat azan. Ya, azan itu kan mimpinya dua sahabat Nabi. Ya, salah satunya adalah mimpinya Umar bin Khattab, ya, terkait dengan apa kira-kira kalimat yang bisa memanggil manusia untuk sholat. Jadi azan itu bukan dari Nabi, tapi mimpi sahabat diceritakan kepada Nabi, ya, dikuatkan oleh mimpinya Umar. Kemudian Nabi menetapkan bahwa azan inilah sebagai bentuk panggilan dalam Islam, sehingga sampai detik ini menjadi syariat kita berdasarkan dari mimpinya sahabat. Nah, jadi ada mimpi yang dijadikan syariat, salah satunya adalah apa? Azan. Nah, makanya kita kalau ingin mimpi yang baik, ya, ingin mimpi yang mendatangkan kegembiraan dan berasal dari Allah, maka tata cara tidurnya pun harus benar. Ya, baik itu caranya, baik itu sebelum tidurnya harus betul-betul kita benar. Ya, pernah suatu saat Rasulullah SAW berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau melakukan beberapa hal. Jangan tidur sebelum kau melakukan beberapa hal. Satu, jangan tidur sebelum kau menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan kau tidur sebelum engkau mendapatkan maaf dari seluruh umat Rasulullah. Yang ketiga, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan sholawat dari para nabi. Aisyah bingung Pak, cek bahasa orang Bogor mah, aing iraha sarena mun kieu mah gitu. Gua kapan tidurnya? Nggak boleh tidur satu sebelum apa katanya? Menghatamkan Al-Quran. Dua, jangan tidur sebelum mendapatkan maaf dari siapa? Dari kaum muslimin. Dia mau tidur keliling dulu, minta maaf. Terus yang ketiga, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan sholawat dari siapa? Dari para nabi katanya. Aisyah kan bingung, gimana tidurnya kalau begitu? Ya Rasulullah, kalau gitu saya kapan tidurnya? Rasul tersenyum. Kata Rasulullah, maksud jangan kau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran, artinya baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena 1 kali membaca Al-Ikhlas pahalanya sama dengan berapa? 1/3 membaca Al-Quran. Kalau 3 kali berarti kita membaca khatam 30 juz Al-Quran. Terus yang kedua, ya Rasulullah, gimana aku caranya meminta maaf? Ini kan banyak kaum muslimin. Rasul tersenyum. Artinya jangan kau tidur sebelum kau memohonkan ampun untuk saudara-saudara muslimu yang lain. Karena tidak mungkin ada orang-orang muslim yang tidak ridho dengan doa kita. Jadi untuk mendapatkan ridho, jangan kau tidur kecuali setelah mendapatkan ridho kaum muslimin. Jadi bagaimana aku mendapatkan ridho? Yaitu dengan cara apa kata Rasul? Kau mohonkan ampun muslimin dan muslimat sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita Pak doakan dulu kaum muslim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Karena tidak ada satupun orang muslim yang tidak ridho kalau kita doakan agar dosanya diampuni. Enggak ada. Jadi itu menunjukkan nanti kita mendapatkan ridho mereka. Enggak ada Pak. Misalkan gitu, Bang Rusli, kenapa ya?
saya mohonkan ampun ya untuk nggak ridho, saya nggak ridho didoain sama Ustaz, nggak ridho saya. Ada nggak kira-kira yang kayak begitu? Nggak ada. Makanya sebelum tidur, supaya mendapatkan ridho kaum muslimin, mohonkan ampun untuk mereka. Dan yang ketiga, jangan kau tidur sebelum mendapatkan salawat dari Nabi, dari para Nabi. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, yaitu engkau bersolawat kepadaku, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi baru kita tidur. Bahkan ada beberapa kita ya bacaan-bacaan sebelum tidur di dalam hadis-hadis Nabi, yang kalau orang yang membaca itu nanti dia akan diampuni oleh Allah ketika bangunnya, dosanya sudah dalam kondisi terampuni. Jadi kalau mimpinya pun insya Allah mimpinya mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini poin pertama dulu, kronologis tentang cerita tentang Yusuf ini, ya diawali dengan kisah mimpinya Nabi Yusuf. Nah inilah nanti yang akan menjadikan Nabi Yusuf sebagai penguasa nantinya yang terbebas dari penjara. Nah jadi itu kisah tentang Nabi Yusuf ya sebagai pembukaan kita, ya berawal dari mimpi beliau diceritakan kepada ayahnya Yakub, ya kemudian dari mimpi itulah kisah itu dimulai. Nah, jadi begitu Nabi Yusuf itu, ya dia ganteng. Bahkan gara-gara gantengnya ini Nabi Yusuf masuk penjara, ya. Makanya jangan ganteng-ganteng ting, takut masuk penjara nantinya gitu ya. Jadi kalau dulu ada istilah operasi orang jelek, sekarang ada operasi orang ganteng nantinya gitu ya. Ya, jadi gitu. Insya Allah kisah Nabi Yusuf ini kalau dibagi tema-temanya ya amat sangat panjang sekali sebetulnya, ya. Tema tentang masalah Yusuf ketika menjadi budak pun panjang ya. Tapi insya Allah karena ini kitabnya adalah Al-Mustafad, kita tidak cerita tentang tarikh, tentang sirah ya yang runut sekali, tapi kita lebih kepada inti dan esensi ya dari sebuah kisah-kisah ini. Ini barangkali yang bisa disampaikan sebagai cerita pembuka terkait dengan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.